잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고민은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabila dari kelas 3E dengan NIM 666122022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis dari visi misi, tujuan, sasaran, serta IPAS dan EPAS dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Selanjutnya ada table of content. Di sini saya pertama akan menjelaskan terkait visi dan misi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga sasaran, dan yang terakhir ada faktor IPAS dan EPAS. Termasuk pada pembahasan yang pertama yaitu terkait visi dan misi. Visi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sendiri yaitu Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Misi ini masih belum sesuai dikarenakan masih belum berorientasi pada masa depan. Sebaiknya ditambahkan kata kunci visi agar visi ini dapat berorientasi pada masa depan. Contoh kata kunci dari visi ini, pertama ada mencapai, mewujudkan, menjadi, menciptakan, menghasilkan, dan memberikan. Lalu kita ada misi. Misi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten itu ada 5. Yang pertama, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kedua, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Ketiga, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas. Keempat, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Misi ini sudah sesuai dikarenakan sudah berorientasi pada masa kini dan menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan visi dari Dinas Ketahanan Pangan itu sendiri. Lalu ada tujuan. Di sini ada 2 tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Tujuan ini sudah sesuai karena berkaitan dengan misi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada sasaran. Sasaran dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten itu ada 6. Yang pertama ada meningkatnya ketahanan pangan daerah, kedua persentase cadangan pangan, ketiga meningkatnya diversifikasi ketersediaan dan sumber daya pangan, keempat menurunnya daerah rawan pangan, kelima meningkatnya pengawasan keamanan pangan, dan yang terakhir meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan analisis menggunakan SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely, sasaran dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten masih belum sesuai dikarenakan belum ada timely atau batasan waktu yang jelas terkait sasaran dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Lalu selanjutnya ada IPAS dan EPAS dari Disketepang atau Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. IPAS sendiri adalah satu bentuk analisis strategis dari faktor-faktor internal organisasi atau perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan potret kekuatan kelemahan dari sebuah organisasi perusahaan. Lalu, EPAS adalah suatu bentuk analisis strategi dari faktor-faktor eksternal organisasi atau perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk mendapatkan potret dari peluang dan ancaman organisasi perusahaan. Di sini ada hasil analisis SWOT IPAS dan EPAS dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Pertama ada analisis SWOT IPAS. Di sini ada 4 kekuatan serta 4 kelemahan dengan bobot 1 dan skor total yaitu 5,245. Kekuatan yang pertama itu ada legalitas lembaga atau instansi di bidang pembangunan ketahanan pangan dengan bobot 0,125, rating 8, dan skor 1. Lalu yang kedua ada kerangka regulasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan bobot 0,120 dengan rating 7 dan skor 0,84. Lalu yang ketiga ada kejelasan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsi dengan bobot 0,115 dengan rating 7 skor 0,805. Lalu yang keempat ada ketersediaan SDM atau sumber daya manusia aparatur secara struktural dengan bobot 0,130 rating 8 serta skor 1,04. Lalu selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada alih fungsi lahan, ketambahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan dengan bobot 0,145 rating 4 skor 0,58. Yang kedua dalam hal keamanan pangan masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan dengan bobot 0,130 rating 3 dengan skor 0,0
Lalu yang ketiga, bahwa secara sosial dan budaya, pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat yang bersandarkan pada paradigma belum makan kalau belum makan nasi menjadi ancaman bagi pengembangan diverifikasi pangan dengan bobot 0,120, rating 3, dan skor 0,36. Dan yang terakhir, dalam hal distribusi, pasokan, harga, dan akses pangan, Provinsi Banten merupakan buffer area atau penyangga ibu kota, sehingga menjadi ancaman bagi stabilisasi harga dan ketersediaan serta alur tata niaga dengan bobot 0,115, skor 2, dan dengan bobot 0,115, rating 2, dan skor 0,23. Lalu ada analisis SWOT EVAS dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Di sini juga ada masing-masing 4 peluang dan 4 ancaman. Dengan total bobot itu 1 dan rating 5,77. Yang pertama ada peluang. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan dengan bobot 0,130, skor 7, dan rating 0,91. Yang kedua, ada kerangka regulasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sangat mendukung dalam pembangunan ketahanan pangan dengan bobot 0,115, skor 6, dan rating 0,69. Lalu yang ketiga ada ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati, dan sumber daya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan dengan bobot 0,140, skor 7, dan rating 0,98. Lalu yang keempat, dalam hal distribusi, pasokan harga, dan akses pangan, Provinsi Banten merupakan buffer area atau penyangga ibu kota sehingga berpotensi dalam pengembangan ekonomi masyarakat dengan bobot 0,150, skor 8, dan rating 1,2. Lalu beralih pada ancaman. Ancaman yang pertama itu ada alih fungsi lahan, pertambahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan dengan bobot 0,120, rating 5, dan skor 0,56. Lalu yang kedua, dalam hal distribusi, pasokan, harga, dan akses pangan, Provinsi Banten merupakan buffer area atau penyangga ibu kota sehingga menjadi ancaman bagi stabilitas harga dan ketersediaan serta alur tata niaga dengan bobot 0,115, rating 4, dan skor 0,46. Yang ketiga, dalam hal keamanan pangan, masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan dengan bobot 0,110, rating 3, dan skor 0,33. Lalu yang terakhir, bahwa secara sosial dan budaya, pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat yang berdasarkan pola paradigma belum makan kalau belum makan nasi bisa menjadi bumerang atau ancaman bagi pengembangan diverifikasi pangan dengan bobot 0,120, rating 3, dan skor 0,6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 다음에 또 만나요 우리 모두